Karena yang mau kita bahas ini adalah soal bagaimana bisa tetap zen walaupun liburan sudah selesai. Nah, ternyata Eiza belum kecolok mic-nya karena post holiday blues. Nah, gimana caranya mengantisipasi supaya nggak post holiday blues kayak Eiza lupa Bukan nyambungin, kecopot ya. kecopot dan tidak sadar ya. Kita kedatangan Oh, bisa psikolog sekali. klinis Mbak Veronica Adesla di Detik Sore ini. Selamat sore. Sore. Ini gak pernah terjadi sebelumnya ya. Maaf, ini gimmick aja. Tes dulu, cek. Cek. Ah, Ada enggak ya? ada Aman ya, dong. semoga ya. Aman. Karena liburannya menurut aku ini cukup panjang ya, liburan Panjang banget. lebarannya. Gue sampai gitu. bosen di rumah. Idih, kalau ya. Enggak Iya. mau. menurut aku sih kurang panjang ya, Mo. Emang mentalnya belum siap. Kalau kata kerja. Naif tuh benci libur. Oh, karena memang hobinya tuh hustle culture Kak. Gitu ya? Iya. Nggak bisa kalau slow gitu nggak bisa ya. Nggak bisa, harus kerja cepet, keras terus bagai pace-nya. kuda gitu. I Show-nya love- kuda jangan-jangan. Nah, bisa jadi. Gitu sih. Ini ya mungkin biasa lah ya habis liburan gitu ya, mau itu mungkin liburannya sama keluarga atau liburan Sama pacar. nggak mesti liburan Sama- lebaran gitu kan maksudnya gitu Liburan kan. HTS-an. Ini biasanya kita ada rasa enggan atau tiba-tiba mellow ya kerja lagi gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan post holiday blues? Ya, hilang semangat, Mm-mm. sedih, Mm-mm. cemas, gelisah. Aduh, uangnya habis. Itu aku semua sih tadi barusan. Checklist ya kamu lagi. Padahal aku nggak holiday. Iya. Tapi aku merasakan itu. merasakan duitnya habis. Konsumtif itu kan. Check out ya. Oh gitu. Jadi walaupun liburan udah selesai dan sudah spending waktu cukup banyak untuk libur, tapi tetap merasakan hal-hal tadi, itu bisa dikategorikan post holiday blues, Mbak. Iya, sebenarnya itu wajar aja sih. Maksudnya normal-normal aja orang merasakan post holiday blues ya. Biasanya sekitar 2 hari sampai dengan paling lama 2 minggu gitu. Karena kan gimana pun ada perubahan ekstrim dari mood yang slow, nyantai, happy, terlepas dari rutinitas gitu ya, tempat baru, ketemu orang-orang gitu ya. Kemudian masuk lagi ke situasi harus menjalankan rutinitas, ketemu kerjaan yang segitu banyak, deadline lagi, bos lagi yang kayak gitu. Banyak email yang belum kebaca. Iya benar, jadi kayak itu 2 kondisi yang cukup ekstrim yang membuat kenapa pada saat masuk harus beraktivitas kembali, itu mulai merasakan kayak aduh, mulai kembali ke realita. Aduh, aku nggak bisa lagi ngerasain happy yang kayak kemarin gitu ya. Nah jadi nggak semangat tadi, terus misalnya kayak merasa sedih harus meninggalkan momen-momen yang menyenangkan gitu ya. Terus misalkan cemas, aduh ini kerjaan numpuk karena kan kita liburan. Itu kan biasa kalau udah liburan tuh mikirin kerjaan yes, gitu pada ya. saat kembali ke kerjaan itu kerjaan numpuk tuh Iya, gitu. iya. Jadi stres gitu ya. Kecuali liburannya bawa laptop ya. Itu jadi nggak liburan. Oh itu jadinya nggak liburan ya? Iya. Nggak bisa ya Mbak, liburan tuh bawa laptop sambil kerja nggak? Sebenarnya itu jadi nggak efektif sih gitu. Karena kan kita mau liburan apa kita mau liburan sambil bekerja gitu. Karena otomatis kalau kita liburan sambil kerja, orang-orang yang bersama kita liburan pun jadi Iya, jadi merasa nggak ini ikut nggak asik sih, ya. kok dia kerja mulu sih? Kan lagi liburan gitu. Jadi nggak bisa menikmati 100% gitu. Nggak bisa I see. menikmati mindfulness di situ kan. Jadi post holiday blues itu bukan karena liburannya kurang panjang, tapi memang simply karena ada perbedaan nuansa atau ambience yang tiba-tiba beda gitu. Ya betul gitu. Gini, mau liburan sepanjang apapun Hah? nggak akan berarti pada saat kembali ke realita aku sudah fresh gitu. Oh ya? Enggak juga. So ini adalah Jadi- keniscayaan gitu kalau kita akan dapetin ini. Jadi Oke. emang lumrah, semua orang merasakan itu atau kita memang mewajarkan adanya post holiday blues gitu atau gimana sih Mbak? Gini, maksudnya post holiday blues itu mood yang tadi dirasakan, moody dan segala macam gitu ya. Itu sih 2 hari sampai dengan 2 minggu itu wajar-wajar aja. Gitu. Yang nggak wajar itu kalau lebih dari itu masih Sampai nggak 2 bisa. minggu. ya sampai 2 Oke. minggu itu masih nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi bukan berarti 2 minggu dengan intensitas yang masih
Aku masih Oh, benci. masih terus bergelora Iya, kebencian iya, aku akan nggak mau bangun. laptop gitu ya? Gitu kan. Lama-lama lama-lama kembali ke Berkurang, realita berkurang, kan, ya, berkurang ya. kan gitu. Nah itu nanti kalau bertanya ada antisipasi nggak yang bisa membuat itu post holiday blues itu muncul, tapi paling 2 hari lah gitu. Apakah Nggak seorang selama itu. workaholic juga akan mendapatkan post holiday blues? Workaholic kasus yang berbeda kan ya Mm-mm. gitu. Mungkin malah ketika kembali ke bekerja bagi dia itu malah wah yes gitu kan. Berarti nggak kena post holiday Tapi blues? aku punya teman yang memang kalau liburan dia stres. Karena dia merasa dia tidak berguna. Betul. Ih, kasihan Iya banget. kan? Kayak you need help. No, you Kasihan. need help. Kasihan gak sih Mbak kayak gitu? Liburan malah stres. Itu kan karena ya kasihan. Sebenarnya lebih karena nggak bisa punya momen untuk relax ya Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, padahal kita butuh gini. Aku sama orang-orang kayak gini, aku suka ngomong gini. Tugas kamu adalah berlibur. Tugas. Jadi kan selama ini kalau misalnya orang yang workaholic itu berasa bahwa tugas dia itu adalah bekerja. Iya. Oke. Padahal berlibur, bersantai, relax Juga itu pun bagian. tugas kita loh. Karena kita harus Aku akan merawat tubuh kita. menerapkan itu. Relax adalah tugasku. Jadi itu tugas yang harus diselesaikan. Aren't we all? Sampai garuk-garuk. Jadi itu harus diselesaikan. Harus karena kita itu bagian dari merawat diri kita adalah juga kita memberikan waktu untuk diri kita itu untuk bisa bersantai, tenang, recharge gitu. Karena kalau kita terus-menerus memaksa diri kita untuk terus bekerja gitu ya, memaksa otak kita untuk terus berpikir, tidak memberikan dia waktu untuk istirahat, otak kita akan kelelahan juga, tubuh kita juga akan kecapean gitu. Nah maka kita perlu merawat tubuh kita, spa, ya kan, krim bath, Pijat. dan lain-lain, pijat gitu ya. Nah itu Beli Final. membantu merawat tubuh kita lah. Itu tanggung jawab kita loh, bukan tanggung jawab orang lain yang untuk ngerawatin kita. Kita harus punya tanggung jawab untuk merawat diri kita juga. Oke. Holiday blues mana yang sebetulnya dalam tahap wajar, mana yang sampai ini sebetulnya mengganggu dan ya kan kayaknya kalau post holiday blues itu kan kita udah kembali ke kantor, kembali bekerja lagi, pasti kalau ada suatu kondisi yang salah atau mengganggu tuh kan ganggu yang lain juga gitu ya Mbak ya. Sampai mana kita harus aware gitu batasan normal dan Tadi tidaknya. kurun waktu ya, kurun waktu Oke. itu misalnya 2 hari sampai 2 minggu nggak apa-apa, tapi bukan berarti 2 minggu masih tetap intens kayak di awal kita baru masuk kerja, tentu tidak gitu. Tapi makin lama berangsur-angsur itu get back to reality and I'm fine gitu. Nah itu 2 hari sampai 2 minggu gitu. Lewat dari itu masih merasakan hal-hal tadi, bangun susah rasanya, sulit tidur, terus masih nggak bisa move on dari holiday yang kemarin, rasanya aku nggak mau kerja aja gitu. Ke kantor pakai baju pantai. Betul. Ya, kayak gitu. Laptop disangka martabak. Itu kenapa itu? Itu lebih ke halusinasi ya. Kalau sampai itu terjadi ada mood depressed juga, kemudian moodinya juga nggak hilang-hilang gitu. Biasa kan kalau misalnya orang yang mungkin mengalami post holiday blues itu ada tuh gampang marah misalnya, jadi moodian gitu kan, karena harus balik lagi gitu kan gitu. Nah tapi kalau itu terus berlangsung kayak tadi lebih dari 2 minggu masih terus berlangsung, ya itu mendingan konsultasi lah gitu dengan profesional psikolog misalnya. Karena apa itu biasanya dia nggak selesai post holiday bluesnya? Karena nggak bisa menerima bahwa waktunya sudah lewat, momennya kan udah bukan momen dimana kamu liburan lagi ya, kamu harus get back to reality dalam arti mau nggak mau stres yang mesti dihadapin ya dihadapin lah gitu, karena in reality kan kerjaan pasti ada stresnya gitu. Atau orang dengan kondisi mental seperti apa yang biasanya berpotensi mendapatkan Depression. Mungkin kondisi seperti itu, orang mengalami depresi mungkin mengalami itu, karena makanya sebenarnya bahasa yang lebih ilmiahnya itu adalah post vacation depression. Post vacation depression. Ya, Oh, cuma sama bahasa kayak gaulnya adalah ya abis nonton konser ya, PCD Yes. ya, post concert depression ya. gitu. Itu bahasa ilmiahnya. Cuma bahasa yang kita lebih awam kan ngomongnya post holiday blues kan Oke. gitu kan. Jadi memang ada, kalau mengacu pada termin ilmiahnya ini ya memang ada depresinya kan gitu. Jadi orang yang punya depresi mungkin nggak mengalami hal ini, mungkin orang yang burn out di kerjaan mungkin nggak mengalami lebih lama nih, jadinya 2 minggu nih, karena dia burn out di kerjaan, nggak dan holiday itu
cuma sekedar pelarian kan jadinya. Mungkin kan orang yang kalau misalnya lagi burnout di Oh. kerjaan menjadikan liburan itu sebagai pelarian dia dari kenyataan. Karena udah burnout banget, tapi gitu balik ke kerjaan karena masalahnya tidak selesai dengan Liburan. liburan, Iya. of course kan harus menghadapi masalah lagi tanpa tahu solusinya apa. Jadi nggak membantu gitu. Jadi dia sebelum tiba-tiba liburan selesaikanlah dulu masalahmu dengan dirimu sendiri ya. Selesaikan dulu kerjaanmu agar pas pulang-pulang tidak banyak. Itu juga termasuk. ya. Itu juga Oke. termasuk. Gimana caranya ketika mengubah post holiday blues ini bisa menjadi engine Post lagi holiday gitu. jazz Post atau holiday post rock. R&B. Post holiday blues ini jadi engine lagi untuk kayak ya biar diubah lah si energinya ini gitu, dari energi yang asalnya ya mellow lah, sedih lah, marah lah, harus kerja lagi jadi satu semangat yang baru gitu, atau jadi ubah jadi energi yang baru, bisa nggak sih Mbak? Sebenarnya mungkin bukan mengubah post holiday bluesnya, tapi lebih kepada bagaimana menarik momen liburan itu menjadi momen yang sangat bermanfaat dan jadi memberikan energi baru. Kuncinya di situ. Makanya ada penelitian yang bilang, siapa sih orang-orang yang sebenarnya abis holiday ini justru mereka punya energi yang positif. Itu adalah orang-orang yang ketika holiday atau ketika liburan, mereka tuh benar-benar liburannya tuh relax. Berarti orang-orang yang liburan sambil posting di sosial media, update story dan post feed segala macam itu bisa dikategorikan tidak relax. Nggak bisa ngomong gitu juga ya? Nggak dong. Oh ya? Kalau nggak diposting, nggak ada endorse, nanti gimana lah? Iya juga. Ya liburan ambil kerja dong jadinya. Iya juga ya. Kalau sambil liburan bisa nggak dapetin duit lumayan ya. Iya, biar untuk liburan lagi jadi nggak kerja-kerja. Tapi tetap kerja Kerja ya. jatuhnya. Iya juga ya. Ya, itu kan lebih kepada pemaknaan masing-masing lah ya gimana. Tapi intinya adalah kalau memang momen liburan itu kamu bisa benar-benar memanfaatkan mindful di situ dan benar-benar relax, maka potensi setelah liburan itu kamu dapat energi baru yang justru membuat kamu lebih oke lagi waktu mengerjakan rutinitas itu lebih tinggi. Tapi kalau masa-masa liburan ini kamu habiskan tapi nggak relax, Dengan Itu tidak after. main sosial media itu membantu. main sosial media nggak main sosial media itu bukan ukuran sebenarnya sih. Oh ya? Mindful tuh sebenarnya, nah ini nih sebenarnya ini kayaknya pelajaran Demil. yang cukup panjang gitu ya, yaitu adalah mencoba untuk mindful dalam melakukan apapun dalam liburan. Walaupun sebenarnya kalau liburan kan panjang ya, liburan tuh ya berenang, makan, Kak, jalan-jalan boro-boro liburan gitu. kita makan aja nggak mindful Nah, sekarang harus itu ada maksud YouTube. Gimana caranya? Harus biar nonton bisa- drakor dulu baru bisa makan. Betul, atau harus makan dulu biar bisa nonton drakor. Iya. Gimana mindful tuh sebenarnya yang pelajarinya? Sebenarnya sederhana, mindful itu adalah kamu, hati kamu, pikiran kamu, mata kamu, seluruh indera kamu itu ada di momen saat ini. Oke. Sesederhana itu, momen saat ini lagi apa? Gitu. Kamu oke. lagi di pantai Mm-mm. bersama. Nah ini gak mindful nih. Ini kita lagi ngobrol, bukan. dia ngebayangin lagi di pantai. Kan ini gak lagi meditasi, bayangkan. Oh bukan ya, bukan Lagi ya. di- Salah, Enggak, salah, beda salah. dong. Salah. Oke, lagi di pantai. Ya, misalnya kamu lagi di pantai, kamu lagi sama siapa di situ? Oh, aku lagi sama keluargaku gitu ya. Mm. Dengan latar belakang di depan aku adalah pantai, kemudian ada sunset gitu ya. Di situ kamu bener-bener nggak hati kamu ada bersama keluarga kamu, pikiran kamu adalah sedang liburan bersama keluarga kamu, indera mata kamu menikmati pantai itu, merekam itu gitu ya. Tangan kamu berpegangan tangan, berpelukan sama keluarga kamu gitu. Ada di situ. Nggak kayak kamu lagi di pantai bersama keluarga kamu, pikiran kamu mikirin kerjaan besok banyak banget nih yang mesti dikelarin nih gitu, gue balik nih gitu. Jadi live the moment. Jadi tuh nggak ada di momen itu gitu. Bisa nggak sih Sulit pada nih saat buat yang suka zoning Nah, out ini itu sulit makanya ya. zoning out itu mungkin terjadi, nggak mungkin. Tapi kalau udah terjadi, kita sadarin balik bahwa get back to this moment gitu, bener-bener ada di situ. Itu mindful. Jadi kamu nggak skip skip momen-momen yang kalau di Korea itu momen-momen yang banget nih gitu kan. Penting ya. Penting banget nih, bisa jadi core memory gitu ya. Kalau kita banyak zoning out dan nggak bisa mindfulness, akhirnya momen-momen yang sebenarnya indah dalam hidup kita yang bisa membuat kita relax itu hilang begitu aja gitu. Padahal itu
Gimana Ada ini, depan ini mata. badannya di sini, ini pikirannya di mana ini? Enggak, Dia lagi Di enggak, mana ini? di momen ini sih gue mau berempati sama Hmm. para pejabat kita. Iya. Bapak-bapak, ibu menteri yang ada di pemerintahan yang Mm-mm. pasti nggak ada menikmati liburan sama sekali Nggak ada. kemarin karena sibuk mengurus bagaimana dunia ini harus Berjalan berjalan. terus. Benar, Oke, Iya. oke. Betul. Itu jadi kuncinya mindful lah ya gitu ya. Hmm. Ketika liburan ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Betul. Ketika kerja ya mindful juga di kerjaan gitu dan nikmatin aja. Ada nggak Mbak semacam rutinitas yang bisa atau repetisi yang kita bisa lakukan ketika kita terjebak dalam post holiday blues? Apakah itu olahraga atau melakukan sesuatu Ada. yang kita suka atau gimana? Ada ini makanya post holiday blues itu kan aku bilang lagi ada perubahan dua ekstrim situasi ya gitu. Berarti kan ini harus ada masa transisi yang membantu kita untuk bisa fully melakukan yang di situasi satu lagi nih gitu. Masa transisi ini mesti ngapain gitu. Masa transisi misalkan kita udah atur, kita pulang nggak mendadak kayak besoknya kita kerja, kita baru pulang malam ini. Itu nggak ada masa transisi sama sekali. Oke. Gitu. Pulanglah misalnya 1-2 hari sebelum kita masuk kerja itu kita udah Iya, ready iya. ada di rumah, kita rapiin rumah gitu ya, kita Jadi beres-beres. Nggak usah kayak suasana- orang super sibuk ya yang Yes. turun dari pesawat langsung ke Landing, kantor. langsung ke kantor, keren. Nah itu tuh kayak gimana transisinya gitu kan, kayak Iya. itu shiftingnya tuh harus cepet banget kan gitu. Jadi biarkan tubuh kita, pikiran kita adaptasi gitu. Betul, beradaptasi lagi gitu. Hmm. Terus rumah kalau kita rapiin rumah, kita ganti spray segala macam itu membangun mood loh. Mood kita pun jadi lebih baik gitu. Ya aku sempat baca di mana ya, katanya kalau lagi marah itu ganti spray, kalau lagi sedih itu cuci piring. Decluttering pun membantu. Oh. Decluttering ya barang-barang lama yang udah lama, baju-baju lama diberesin, kita keluarin gitu ya, mau sumbangin kayak mau apa gitu ya. Itu pun membantu merapikan seperti merapikan hidup kita gitu. Dan pas kita ngelihat pun kita enak ngelihat rapi dan segala macam, kita merasa seperti hidup kita tertata gitu. Asalkan nggak nyetrika kayaknya ya. Kegiatan yang dibenci semua orang ya. Iya juga lagi ya. Iya kan? Iya sih. Itu, nah itu baru salah satunya. Salah. Yang lain adalah gitu. Buatlah aktivitas-aktivitas yang memang menyenangkan nih, udah prepare nih aku planning habis ini nanti mau hangout bareng teman-teman gitu ya. Jadi even setelah liburan kelar pun ada kok aktivitas-aktivitas juga menyenangkan yang di rutinitas yang bisa kita lakukan gitu. Itu pun oke. Iya. Misalnya kayak ya kan ngumpul hangout bareng sama temen, kita bisa saling tukar cerita waktu liburan kemarin gimana. Sharing ya. Gitu. Atau kita merayakan Idul Fitri bareng teman-teman yang kan kemarin sama keluarga, seperti itu. Jadi itu tetap ada momen-momen demikian gitu. Terus yang lain lagi adalah sebenarnya pada saat liburan itu mereka yang suka nulis ya, coba ditulis selama liburan itu di hari-hari yang kamu merasa itu berkesan, tulisin biar kamu inget. Iya. Minimal jadi caption di Instagram ya. Apa yang berkesan, dan mungkin jangan-jangan ada sesuatu hal yang bisa ditarik dari liburan itu untuk kamu terapin di rutinitas kamu. Baik. Menarik. Misalnya ketemu insight sesuatu gitu, ketemu orang baru dan ternyata dia membuka mata kamu akan sesuatu hal yang lain gitu, dan itu bisa diterapin di rutinitas, itu jadi energi loh, energi positif yang bisa kamu terapin di rutinitas kamu gitu. Yang Itu penting sih. dicurahkan apapun mediumnya, mau itu tulisan atau mungkin Yes. ke orang lain gitu Mau Mbak ya. caption, postingan, Iya. anything Atau buat bikin reminder pun nggak apa-apa. video juga bisa. betul. Journaling kan. Jadi kalau Journaling lagi bisa. sebel sama orang juga journaling, suka sama orang. Betul, journaling, gitu biar- betul. Bisa dibaca ulang. Meski nggak Suatu saat bisa ketawa. nggak semua orang cocok dengan journaling ya. Gue nggak Ya. cocok lagi. Cuma orang yang memang, makanya tadi aku bilang yang memang suka menulis, suka menulis, suka. Tapi kan kerjaan kamu nulis terus. Saya suka menulis Mbak, tapi saya nggak suka journaling. Oh, kenapa? Terus kayak Kenapa? Iya, kenapa? Dia Kok bisa? Kalau aku tuh dulu awalnya aku tuh nggak suka journaling karena aku takut dibaca. Nah sekarang abis journaling aku robek, aku makan kertasnya. ekstrim Oh, ya, ini. ekstrim. Ternyata ini efeknya ya. Kenapa nggak suka Iya, journaling, nggak- baby? nggak Karena suka belum aja. nyoba. Nggak tahu, nggak juga. Apakah karena karena efek- sifatnya reflektif? Nggak juga sih. Saya suka semua hal yang bersifat reflektif.
karena reflektifnya ke diri sendiri terus dipaubing terus. Dikorek Dikorek terus terus. cari tahu. Mungkin Iya. nggak itu aja, maksudnya Iya. bukan Caranya yang tipe lain ya. refleksi yang diinginkan gitu, yang disukai. Gak apa-apa gitu. sih, ada banyak cara lain kok. Iya, Jadi iya, gak harus iya. memang betul. Benar, di second account. Sama aja itu juga. Yang cuma bisa dibaca diri sendiri tuh. Itu juga ya. Itu sama juga, itu Iya, wes. digital e-journal. Iya juga ya. Baiklah, berarti sebetulnya ini bukan sesuatu yang harus berlarut-larut lah ya gitu. Bisa dihadapi juga si post holiday blues ini. Jadi reminder juga buat kita yang mau liburan gitu ya, biar mindful gitu liburannya Betul. ya. Jadi pulang liburan tuh nggak nambah masalah gitu ya Mbak ya. Gitu. Pulang liburan semangat lagi, kumpulin uang buat next Nah, liburan. itu dia. Tuh Sama dia. post holiday blues justru bagus. Ya. Menandakan Anda masih menjadi manusia Iya. gitu ya. Normal. alias Ya, tapi normal. kalau post holiday Kalau blues ya 6 bulan. berkepanjangan, ya enggak Iya, itu iya, udah jangan ya, bukan dong. bukan post holiday blues lagi Itu tuh. ya. Alien Itu kalau itu ya. dia sedih. Alright dan Baiklah. Mbak, terima kasih banyak Mbak Veronica Sama-sama. Desla. Terima kasih. Mampir ke Detik Sore. all the way Sering-sering lah from Mbak, kita Grogol. butuh nih refreshing. Lain